Halo teman, inilah resiko gagal bayar di aplikasi Uangme terbaru 2025. Apakah BI checking dan DC lapangan ada? Saya akan bahas tuntas di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis. Nah, pertama-tama saya akan review sedikit sekali tentang aplikasi Uangme ini ya teman. Aplikasi Uangme ini 10 juta pendownloadnya dan dapat rating 4,3 dari 5 serta 400.000 ulasan. Nah, ini ratingnya termasuk kecil ya teman, karena 4,3 itu cenderung banyak yang komplain tentang masalah pencairannya sangat susah sekali dan caranya juga sangat banyak, termasuk Uangme ini ya teman, karena Uangme ini memang pencairannya sangat susah sekali. Nah, menjanjikan limit hingga 50 juta dan bisa teman-teman coba kalau belum melakukan pinjaman online. Nah, yang jadi masalah pada saat kita sudah melakukan pinjaman online dan cair, kita tidak punya uang untuk membayar, itu bagaimana resikonya bang? Nah, resiko yang terbaru di tahun 2025 ini masih sama ya teman, yaitu yang pertama jelas kena bunga dan denda, itu pasti ada flat 0,1% harian ya teman. Itu sudah resmi peraturan dari OJK, jadi ngitungnya gampang. Misalnya 1 juta pinjamnya, kita dikalikan saja 0,1%, jadi 10.000 bunga dan denda hariannya. Gampang sekali kok ngitungnya, gampang. Teman-teman bisa cek saja utang teman-teman ada berapa, dikali 0,1% itu jatuhnya bunga dan denda harian. Itu pasti ada dan terus berlaku ya teman. Dan untuk maksimalnya adalah 100% dari pinjaman pokok. Jadi umpamanya teman-teman pinjam 1 juta nih, tidak dibayar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bunga dan dendanya tetap cuma 1 juta. Jadi untuk skema pelunasannya 1 juta pinjaman pokok dan 1 juta bunga dan denda, total pelunasan 2 juta. Seperti itu mikirnya, nggak perlu ribet, nggak perlu pusing-pusing. Itu yang pertama, bunga dan denda ya teman. Jadi teman-teman bisa kalkulasi sendiri kemampuan teman-teman bagaimana jika tidak bayar tagihan selama 2 tahun atau 3 tahun. Terus untuk masalah penagihan itu biasanya ada dua, penagihannya lewat SMS dan WA. Penagihan komunikasi ini klasik ya teman. Jadi 3 hari sebelum hari pembayaran biasanya akan ditelepon dulu oleh yang namanya customer service. Itu pasti ada karena Uangme juga menerapkan ini. Jadi tidak perlu heran jika teman-teman merasa risih ya, di reject saja atau ganti nomor, itu bisa menjadi solusi terbaik. Tapi jika sudah nomornya tidak aktif atau di reject, akan larinya ke yang namanya kontak darurat. Pada saat teman-teman daftar, kan yang namanya ada kontak darurat itu langsung dihubungi oleh pihak Uangme. Dan kalau umpamanya kontak darurat juga tidak aktif, akan menghubungi kontak teman-teman. Karena Uangme ini isunya juga bisa sadap kontak. Jadi harap berhati-hati di aplikasi Uangme ini. Terus untuk yang jadi pertanyaan banyak orang adalah aplikasi Uangme ini ada debt collector-nya atau tidak sih bang? Nah, saya jelaskan di sini, saya sudah cari literaturnya, saya sudah cari informasinya di web, di manapun saya cari, memang Uangme ini terbukti tidak ada debt collector-nya. Jadi sangat aman sekali buat teman-teman yang sekarang sudah tidak bayar tagihan atau alias galbay, ini tidak akan ditagih ke rumah karena sangat aman sekali. Nah, buat teman-teman nih yang merasa sudah galbay di Uangme ini, bisa tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing masalah ini, apakah benar ada debt collector-nya atau tidak. Karena sejauh yang saya tahu dan informasi yang saya dapat, Uangme ini memang tidak ada debt collector-nya satupun. Walaupun ada, ya mungkin sekitar markas mereka teman, dan itu pun menyewa pihak ketiga. Misalnya ada debt collector aku laku menagih, mereka nunut untuk menagihkan, seperti itu ya teman. Itu pun klasifikasinya biasanya hutangnya yang lebih besar 5 juta ke atas dan domisilinya di dekat-dekat markas mereka, jadi tidak jauh-jauh. Itu untuk masalah debt collector. Jadi teman-teman domisilinya di mana bisa tulis di kolom komentar, saya akan jawab apakah ada debt collector-nya atau tidak. Nah, terus ya, masalah yang terakhir adalah yang sering ditanyakan tentang masalah BI checking. Apakah Uangme ini menerapkan BI checking atau slik OJK bang? Nah, sejauh yang saya tahu untuk aplikasi Uangme ini sudah bekerja sama dengan bank, jadi mungkin akan ada yang namanya slik OJK. Jadi data teman-teman akan dilaporkan sebagai data busuk ya teman, karena riwayat pinjamannya tidak baik dan sudah galbay di aplikasi Uangme. Jadi harap berhati-hati, karena kalau sudah kena slik ya teman-teman tidak akan bisa pinjam-pinjam lagi, tidak akan bisa yang namanya melakukan pencairan di pinjaman online bank swasta atau nasional. Jadi harap berhati-hati. Nah, video singkat dari saya tentang resiko gagal bayar di Uangme terbaru 2025, semoga teman-teman bisa tercerahkan. Video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat ke depan yang lebih baik.